Subtema 9 Kayanya Negeriku, Subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 3 dan 4. Berbagai sumber energi. Terdapat beragam sumber energi di muka bumi. Sumber energi dapat berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sumber energi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang dapat terbentuk kembali dalam waktu relatif singkat. Contohnya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Panas matahari sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Manusia juga menggunakan energi panas untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Contohnya, mengeringkan pakaian, mengeringkan gabah, dan sebagainya. Bagi tanaman, sinar matahari membantu proses fotosintesis. Yang kedua adalah angin. Angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Angin akan menggerakkan turbin dan putaran kincir angin tersebut. Hal inilah yang nantinya menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah air. Energi air dapat menjadi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Selanjutnya, yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak dapat terbentuk kembali dalam waktu yang singkat. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan sebagainya. Minyak bumi berasal dari plankton dan jasad renik yang telah mati lalu terpendam di bawah permukaan bumi selama jutaan tahun. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu dan mengalami perubahan menjadi arang akibat pengaruh alam. Sedangkan gas alam berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan, dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya, menyusun hasil laporan wawancara. Masih ingatkah kamu apa arti dari wawancara? Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi dalam sebuah wawancara. Tahap wawancara. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri atas menentukan tema dan tujuan wawancara, menentukan informasi yang diinginkan, menentukan narasumber, serta menyusun daftar laporan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas penyampaian salam, memperkenalkan diri secara santun, mengemukakan tema dan tujuan wawancara, memulai wawancara berdasarkan daftar pertanyaan, mencatat pokok-pokok wawancara, serta mengakhiri wawancara dengan salam dan ucapan terima kasih. Yang ketiga adalah tahap penyusunan laporan. Setelah melakukan wawancara, buatlah laporan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Susunlah laporan harus jelas, lengkap, dan sesuai fakta. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap sumber energi. Kewajiban terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban terhadap lingkungan dan sumber energi. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Berikut contoh kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi.
Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya saja. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan ketersediaan sumber energi di alam sekitar. Dan yang keempat, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya adalah hak memanfaatkan sumber energi. Kita pantas memperoleh hak jika semua kewajiban telah tunai. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Dengan demikian, jika kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, hak untuk memanfaatkan sumber energi pun dapat kita terima dengan baik. Terakhir, perilaku hemat dan boros energi. Berikut contoh perilaku boros energi dan hemat energi. Yang pertama, contoh perilaku boros energi adalah menghidupkan lampu pada siang hari. Contoh perilaku hemat energinya adalah mematikan lampu pada siang hari. Yang kedua, contoh perilaku boros energi adalah membiarkan peralatan elektronik tetap menyala meski sudah tidak digunakan. Contoh perilaku hemat energinya adalah mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang ketiga, contoh perilaku boros energi adalah menonton televisi sepanjang hari, sedangkan contoh perilaku hemat energi adalah menonton televisi seperlunya saja. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.